got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat siang, Bu Pe. Selamat siang juga, Ibu. Jadi Bu Pe siang ini akan melaksanakan kegiatan coaching terhadap coachingnya Ibu Julianum. Iya, Bu. Oke. Nanti kan Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Hanum. Di sini saya sebagai pengamatnya dan Ibu sebagai coachnya. Jadi bagaimana menurut Ibu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan? Terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya lakukan dengan coach saya, Ibu Julia Hanum ya, Bu. Di sini saya menggunakan 3 kriteria. Yang pertama, tidak melakukan semuanya. Yang kedua, sudah melakukan tetapi tidak semua dengan prinsip coaching. Dan yang ketiga, sudah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Ya Bu Pe. Nah, dalam coaching ada beberapa kompetensi yang harus dilakukan seorang coach. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Dalam proses coaching saya nanti, Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching yang akan saya terapkan itu. Yang pertama, present mungkin yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang secara spesifik yang ingin diobservasi dari coaching saya nanti oleh Ibu pengamat itu, saya menginginkannya yang kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, berarti di sini Ibu ingin diobservasi secara spesifik pada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Kemudian Bu, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, untuk indikator tujuan pengembangan yang saya inginkan itu nanti Bu, saya di sini mempunyai 2 indikator yang akan saya capai. Yang pertama itu membantu coach saya untuk berpikir terbuka, dan yang kedua membantu coach saya itu nantinya menemukan masalah solusi dari masalah itu. Bagus sekali Bu. Jadi ada 2 tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, membantu coach untuk berpikiran terbuka, kemudian yang kedua membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ingat, teknik coaching yang akan dilakukan menggunakan alur Tirta melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur Tirta ini jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Bu Fe? Iya Ibu Leratil. Oke, selamat melakukan kegiatan coaching. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke, bisa kita mulai ya Bu Anum. Assalamualaikum Bu Anum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Fe, selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Anum? Alhamdulillah baik Ibu, tapi saya merasa agak sedikit mengganjal di pikiran saya Bu. Saya merasa ada sesuatu yang masalah Bu. Masalah ya? Iya. Jadi Bu sekarang ini merasa ada yang mengganjal sehingga membuat pikiran itu gelisah seperti itu ya? Iya, Gelisah, iya. galau seperti itu kan? Nah, kira-kira ada nggak nih yang mau Ibu Hanum ceritakan sama saya? Ada Bu Fe, jadi begini Bu, ini pengalaman pribadi saya. Jadi kemarin itu saya mengajar di 11 IPA 1. Nah, ketika saya setelah mengajar, ternyata anak-anak 11 IPA 1 ini mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya. Jadi tugas itu dikerjakan di mata pelajaran lainnya, dan ibu tersebut mengetahui dan marah-marah, kemudian keluar dari kelas tersebut. Nah, kemudian setelah jam pembelajarannya, selama jam pembelajarannya itu pun beliau tidak masuk.
Nah, jadi masalahnya kan sebenarnya bukan dari diri saya pribadi, Bu, namun kan dari beliau. Iya. Nah, jadi seperti itu, Bu, karena anak-anaknya curhatnya sama saya, jadi saya merasa ingin membantu anak tersebut menyelesaikan masalah di kelas mereka. Jadi seperti itu, Bu. Oh, jadi inti dari permasalahan Ibu Hanum ini awalnya murid-murid curhat nih sama Bu Hanum. Iya. Seperti itu kan? Iya, Ibu. Mereka curhat ada guru mata pelajaran lain yang tidak mau masuk atau tidak mau mengajar lagi di kelas mereka. Seperti itu ya kan Bu Hanum? Iya, Ibu. Itu dikarenakan mereka mengerjakan tugas lain selain dari mata pelajaran Ibu tersebut. Ibu Seperti itu ya. Iya, Ibu. Ya, memang itu masalah juga itu Bu Hanum, harus diselesaikan. Jadi dari masalah Bu Hanum ini kira-kira masalahnya itu ya, yang masalah sebenarnya itu yang mananya seperti itu Bu Hanum? Yang masalahnya itu adalah guru itu tidak masuk lagi, Bu. Jadi kemarin itu dia marah-marah di kelas, kemudian dia tidak menginginkan tidak masuk lagi, dan pembelajaran selanjutnya pun dia tidak masuk. Seperti itu, Bu, masalahnya. Oh, jadi Ibu itu masalahnya di sini intinya Ibu tidak mau mengajar karena mereka anak murid itu mengerjakan tugas matematika dari Bu Hanum ya. Iya. Oh, makanya Ibu Hanum terseret di masalah ini. itu karena anak terseret. itu curhat dengan saya gitu. Dan menyangkut mata pelajaran Ibu Hanum yang Iya. dikerjakan Dan di jam pelajaran Ibu tersebut. Iya. Nah, begini ya Bu Hanum, dari percakapan kita nanti ini, dari coaching kita nanti ini ke depannya, apa sih yang ingin Ibu Hanum tuju atau tujuan akhir Ibu Hanum itu seperti apa? Ya, jadi saya menginginkan seperti ini, Bu. Saya ingin keadaan menjadi normal lagi, Bu. Iya. Dimana hubungan baik bisa terjalin lagi antara guru dengan anak tersebut, dan ibu itu kembali mengajar di kelas itu. Jadi saya menginginkannya seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu Hanum menginginkan keadaan menjadi normal lagi, kemudian guru tersebut mau mengajar lagi seperti semula, dan terjalinnya komunikasi yang baik lagi antara guru dengan murid tersebut seperti itu ya. Iya, Ibu. Iya. Jadi pada intinya Bu Hanum menginginkan kondisi tersebut gurunya mengajar. Oke. Kira-kira di sini kesempatan apa yang Bu Hanum miliki sekarang untuk menghadapi masalah ini? Sejujurnya saya sudah melakukan pembinaan terhadap anak tersebut, Bu. Jadi ketika anak melakukan sharing cerita dengan saya langsung memberikan pembinaan di kelas tersebut, Ibu. Iya. Saya sudah mengatakan kepada anak-anak itu untuk mereka meminta maaf secara langsung dengan ibu itu. Nah, dan saya juga mengatakan kepada mereka untuk bersikap lebih bertanggung jawab. Iya. Karena tugas yang saya minta dikerjakan di rumah seharusnya kan tidak dikerjakan pada mata pelajaran lain, Iya. sehingga mengganggu mata pelajaran lainnya. Iya. Nah, setelah itu saya melakukan pembinaan, ternyata anak-anak langsung menemui guru tersebut, Iya. mencari guru tersebut, tapi guru tersebut tidak ada di tempat, Bu, di kantor. Nah, saya coba lagi untuk memberikan alternatif lain, Bu. Saya coba, saya bilang sama anak itu, coba di WA ibu itu, Iya. dan buat perjanjian untuk Iya. bertemu dengan ibu itu. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Nah, kemudian kata anak itu dia sudah membalas WA yang mereka kirim kemarin itu. Nah, ibu itu berjanji akan bertemu dengan mereka itu di perpustakaan. Iya. Dan ibu itu juga menyuruh silahkan persiapkan segala sesuatunya, kemudian persiapkan mentalnya untuk meminta maaf secara langsung dengan ibu itu. Nah, pada keesokan harinya ternyata ibu itu juga tidak menepati janjinya. Dia tidak masuk sama sekali, dan di jam pembelajarannya pun dia tidak masuk, Ibu. Ya. Nah, jadi pada minggu berikutnya, dan kebetulan pembelajaran saya itu beruntun. Jadi saya dulu, kemudian nanti di jam keempat baru beliau yang mengejar. Nah, setelah masuk saya di minggu depannya itu ternyata guru tersebut masih belum masuk juga, Ibu. Nah, tidak memberi kabar apapun. Ketika jam beliau dicari di kantor tidak ada, dihubungi melalui WhatsApp tidak ada, dan dihubungi
melalui telepon pun tidak diangkat. Jadi seperti itu Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu Hanum ini sudah mulai melakukan apa yang sudah Ibu Hanum maksudnya begini loh Bu. Jadi Ibu Hanum kan memberikan saran tadi dan anak-anak sudah melakukan saran yang sudah Ibu Hanum berikan seperti itu ya. Iya. Nah, dari situ kalau kita skalakan ya Bu, dari angka 1 sampai dengan 10, Ibu Hanum itu sekarang skalanya itu di mana? Iya Ibu. Nah, mereka sudah melakukan sesuai saran yang saya berikan. Iya. Nah, kalau diskalakan mungkin perolehan skalanya 4 sampai 5 mungkin ya Bu 4 ya. sampai 5 ya. Karena belum memberikan hasil. Iya. Di mana guru tersebut belum masuk, kemudian hubungan mereka juga belum baik-baik saja. Iya. Seperti itu Bu. Berarti dia skala 1 sampai 5. Nah, yang diharapkan sekarang ini kalau sudah coaching ini nanti mau skala berapa ini Bu Hanum? Kan seperti itu ya. Tentu kita berharapnya yang maksimal ya. Iya, kalau 1 sampai 10 itu nanti mau berapa itu? Maunya 10 Ibu. Oh, maunya 10 ya. Iya, karena ya 10 proses ya. belajar itu akan berhasil apabila terjalin hubungan kerjasama yang baik Iya, antara iya. guru dengan murid. Iya, betul sekali. Berarti Iya. nanti mau skalanya dari 4 5 itu mau 8 sampai 10. Iya. Ya, bagus sekali. Oke Bu Hanum, kalau kita ukur tadi kan dari angka 4 sampai dengan 5 itu ya, tapi inginnya itu tadi sudah kita Ibu Hanum sampaikan, inginnya itu 8 sampai dengan 10 skalanya, maunya tercapainya seperti itu kan. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih Bu Hanum, kekuatan Bu Hanum yang lain nih untuk mencapai tujuan tersebut itu gimana gitu loh? Mungkin saya akan cari jalan lainnya Ibu. Iya. Di sini nanti pertama saya mungkin melakukan pendekatan dulu dengan guru tersebut. Iya. Saya akan melakukan pendekatan secara pribadi yang dilakukan secara preventif, di mana nanti kami akan berbicara secara dari hati ke hati dengan masalah apa dan bagaimana solusinya gitu Ibu. Dan kemudian cara yang kedua yang mungkin Ibu, saya akan melalui wali kelasnya. Jadi nanti saya akan memberikan informasi dan menceritakan semua masalahnya kepada wali kelasnya dan meminta bantuan dari wali kelasnya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian apabila nanti masih belum juga, yang ketiga, alternatif yang ketiga mungkin Bu bisa lewat rekan-rekan guru BK Bu. Jadi nanti saya akan meminta kesediaan dari rekan-rekan guru BK untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Jadi seperti itu Bu. Udah mau komplit nih ya, langkah-langkahnya itu kalau saya perhatikan Ibu Hanum udah mau komplit ini, udah 3 langkah tadi kan. Iya. Udah 3 langkah tadi mau menuju supaya menjadikan kelas normal lagi, guru mau mengajar lagi seperti semula, terjalin hubungan yang baik seperti itu ya. Iya, Itu sudah komplit itu. Saya lihat langkah-langkahnya Bu Hanum. Nah, dari ketiga langkah yang Ibu Hanum sampaikan tadi kan ada 3 langkah nih kan, 3 langkah. Nah, Ibu Hanum mau prioritaskan itu langkah yang mana dulu nih, yang dalam waktu dekat gitu? Iya Ibu, semakin cepat semakin baik ya. Semakin baik dan ya. rencananya saya mulai besok lah Ibu. Besok. Jadi saya akan temui nanti guru tersebut dan melakukan dialog dari hati ke hati, nanti bagaimana permasalahannya dan bagaimana solusi yang terbaik. Jadi seperti itu Ibu. Jadi ya Bu Hanum ya, Iya. itu tadi ya Bu Hanum sudah memenuhi semuanya seperti yang saya katakan tadi. Bisa kita katakanlah semacam peluang atau alternatif mungkin sudah Ibu Hanum temukan seperti itu untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, sekelas ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang coba Bu Hanum utarakan lagi kepada saya komitmennya Bu Hanum ke depannya ini seperti apa gitu lah. Saya akan mengawasi lah kasus ini Bu. Sampai saya benar-benar memastikan guru tersebut kembali mengajar di kelas itu, kemudian saya melihat hubungan antara anak-anak dengan guru itu berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin kembali normal lagi lah Bu. Jadi seperti itu yang ingin saya capai nantinya. Iya. Oke Bu Hanum. Dari percakapan kita ya yang sudah panjang lebar dari tadi, Ibu Hanum sudah curhat, sudah mengeluarkan unek-uneknya, sudah juga tadi mendapatkan alternatif atau peluang-peluang yang untuk menemukan apa itu namanya Bu? Solusi ya, untuk masalah Bu Hanum itu sendiri. Nah, sekarang ini bagaimana nih perasaan Bu Hanum? Apakah masih sama sebelum kita melakukan coaching ini, atau
Bagaimana sekarang nih perasaannya Bu Anum? Iya, baiklah, terima kasih Bu. Iya. Jadi dari tadi Bu mengcoaching saya, Iya. jadi sekarang saya agak merasa lega Bu. Saya tadi sudah mendapatkan alternatif solusi atau jalan keluar yang akan saya hadapi. Jadi Iya. untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Seperti itu Bu. Jadi sudah lega nih ya, Iya. sudah lega, sudah tenang, alternatifnya juga ada, sudah ada juga komitmennya. Jadi Bu Anum, mudah-mudahan nih ya Bu Anum, mudah-mudahan saya doakan Bu Hanum bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya, karena kan kita kasihan juga sama anak-anak, Iya. mereka keteteran di pembelajarannya, begitu ya kan. Iya. Kemudian kita berdoa juga supaya permasalahannya cepat clear, ibu tersebut juga bisa mengajar lagi seperti semula dan masih terjalin lagi hubungan baik antara guru tersebut dengan murid-murid mereka, supaya pembelajaran juga kondusif ya Bu Anum. Iya Ibu. Iya. Amin ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, diskusinya hari ini. Iya. Saya sudah merasa lega, Iya. membuka pikiran saya tentang apa yang saya harus lakukan. Jadi saya nanti akan ceritakan lagi nih Bu bagaimana hasilnya. Oke Bu Anum, sama-sama ya Bu Anum ya. Saya tunggu nih cerita selanjutnya, karena kan saya juga penasaran bagaimana kondisi di kelas itu nantinya dan bagaimana guru tersebut apakah akan berhasil dengan seperti ini atau tidak. Siap Ibu, Oke. pasti. Bu. Terima kasih ya Bu Anum Iya, ya atas iya, Ibu. kesempatannya Bu Anum. Iya Ibu. Oke. Terima kasih pada Bu P yang sudah melakukan kegiatan coachingnya, di mana sebagai coachnya adalah Bu P sendiri dan sebagai coachingnya adalah Bu Anum. Ya. Jadi dari percakapan coaching yang sudah terjadi, saya dapat mengambil beberapa poin penting. Di antaranya adalah di dalam kegiatan coaching yang Ibu P lakukan, ketiga kompetensi yang ada pada kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, sehingga coachee dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga di sini saya lihat tadi Bu V sudah aktif mendengarkan coachee dan merespon dengan baik, sehingga Bu V lebih banyak mendengarkan daripada memberi saran. Yang kedua, Bu V juga sudah menciptakan suasana kegiatan coaching ini dengan suasana yang akrab dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiganya adalah sudah menerapkan prinsip coaching, di mana sudah terlihat adanya terjalin kemitraan dengan coachee. Proses percakapannya sudah kreatif, dengan buktinya dapat menggali kekuatan yang ada pada coachee. Dan juga Bu V sudah memaksimalkan kompetensi yang ada pada coachee, sehingga coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk percakapan coachee selanjutnya perlu Ibu ingat ya Bu, di dalam kegiatan coachee ini sangat berbeda dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Jadi kalau saya menilai untuk percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sangat bagus dan sesuai dengan alur kita. Sebelum diskusi atau percakapan ini kita akhiri sama-sama, masih ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu V. Yang pertama adalah dari awal kita berdiskusi, di situ ada Bu V terapkan adanya indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai. Apakah sudah tercapai? Itu sudah tercapai Bu, karena kan tadi indikatornya itu tadi saya ada 2, coachee saya bisa berpikiran terbuka dan coachee saya dapat menemukan solusinya sendiri dari masalahnya sendiri. Itu tadi sudah berjalan atau sudah tercapai, terlihat dari coachee saya menceritakan semuanya, kemudian mencari alternatif dan solusi dari masalahnya sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan juga, dari awal juga kita sudah tahu bahwa di dalam kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi yang ingin diamati atau diobservasi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah selain dari ketiga kompetensi ini, adakah kompetensi yang lain yang ingin
V kembangkan? Mungkin dari ketiga kompetensi itu mungkin saya kedepannya akan lebih mengasahnya lagi dengan mempraktekkan coaching ini secara berkala, secara kontinu ya Bu ya, latihannya supaya nanti terbiasa seperti itu. Mungkin yang akan saya apa itu namanya Bu, yang akan saya asah lebih lagi itu mungkin fokusnya lagi Bu, fokus kemudian kemitraan saya terhadap coaching. Ya, terima kasih untuk diskusinya hari ini Bu V. Iya Bu. Dan tetap semangat. Ya. Sampai jumpa lain waktu. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya.